Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik di kelas 11. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang hubungan gereja dengan dunia, dan yang kedua kita membahas tentang ajaran sosial gereja, dan pada kesempatan yang ketiga ini kita akan membahas tentang keterlibatan gereja dalam membangun dunia yang damai dan sejahtera. Seperti yang Bapak katakan sebelumnya bahwa gereja tidak hanya berbicara tentang sakramen, berbicara tentang surga, tetapi gereja juga ikut terlibat dalam segala hal yang berhubungan dengan dunia. Artinya segala hal di sini artinya di bidang ekonomi, sosial, budaya, keamanan, gereja juga ikut terlibat. Jadi pada PowerPoint yang pertama Bapak menampilkan foto di mana Paus Yohanes Paulus II bertemu dengan George Bush dan juga bertemu dengan Presiden Rusia dalam memprakarsai perdamaian dunia sehubungan dengan perang dingin kedua negara adik kuasa ini. Baik, peran gereja di sini tentu saja Paus itu menjadi mediator perdamaian antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dan sekarang kita kenal sebagai Rusia. Keterlibatan gereja dalam dunia di sini kita akan bahas pertama-tama arti dan makna adil, damai, dan sejahtera. Lalu yang kedua, inspirasi dari Injil dan ajaran gereja untuk memperjuangkan adil, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperjuangkan masyarakat adil, damai. Dan yang keempat, kendala-kendala dalam memperjuangkan masyarakat adil, damai, dan sejahtera. Baik, sekarang kita lihat yang pertama, arti dan makna adil, damai, dan sejahtera. Jadi kata adil itu merujuk pada pemahaman, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar atau pada kebenaran. Tidak hanya menyangkut hidup perseorangan, tetapi juga hidup bersama antara manusia, juga termasuk dengan lingkungan dan alam. Lalu kata damai merujuk pada pemahaman, tidak hanya berarti tidak ada perang dan tidak hanya berarti sekedar keseimbangan kekuatan yang berlawanan, kesejahteraan tertinggi yang sangat diperlukan untuk perkembangan manusia. Jadi suatu keadaan di mana merupakan keseimbangan, lalu kemudian orang bisa mengatur hidupnya menjadi lebih baik. Dan yang ketiga tentang sejahtera, pemahamannya bahwa sejahtera merupakan keseluruhan kondisi hidup masyarakat yang memungkinkan baik kelompok maupun perseorangan untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Baik, kemudian kita lihat inspirasi dan visi untuk memperjuangkan adil, damai, dan sejahtera. Lalu sumber inspirasi yang pertama sebagai orang Kristiani kita lihat dari kitab Injil Lukas bab 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tentu saja pemahaman di sini bahwa kemuliaan bagi Allah di sini, kalimat itu diungkapkan sehubungan dengan kedatangan Mesias atau kedatangan Yesus Kristus. Lalu pada akhirnya kedatangan ini mengantar manusia kepada sebuah situasi adil, damai, dan sejahtera. Jadi idealnya seperti itu, meskipun untuk sampai ke situ kita semua sedang berjuang sebagai orang Kristiani. Jadi sudah 2000 tahun Yesus hadir, adil, damai, dan sejahtera ini masih merupakan perjuangan kita bersama dari generasi ke generasi. Lalu inspirasi visi yang kedua dari ajaran gereja, terutama dari Gaudium et Spes. Dari ajaran gereja ini kita bisa melihat rumusan pendeknya mengatakan bahwa kegembiraan, harapan, duka, dan kesemasan orang-orang zaman sekarang, terutama yang miskin dan menderita, merupakan keprihatinan gereja. Jadi gereja tidak hanya berbicara tentang surga nanti, tapi memperhatikan keadaan mereka-mereka yang ada di dunia ini, segala situasi. Dengan kalimat kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan orang-orang zaman sekarang merupakan penderitaan, harapan, duka, dan kecemasan gereja juga. Kemudian kita lihat hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperjuangkan masyarakat adil, damai, dan sejahtera. Apa saja yang perlu kita perhatikan
lanjutkan untuk memperjuangkan hal itu. Pertama, masyarakat perlu disadarkan akan situasi buruk yang mereka alami. Jadi jangan sampai masyarakat tidak tahu bahwa mereka berada pada situasi dan kondisi seperti itu. Jadi jangan sampai sudah terlalu menderita, dia tidak tahu lagi bahwa ini sebenarnya sesuatu yang buruk untuk dia. Jadi perlu disadarkan tentang hal itu. Lalu yang kedua, keadilan damai sejahtera hanya dapat diperjuangkan dengan memberdayakan mereka menjadi korban ketidakadilan. Artinya, kegiatan karitatif itu sifatnya situasional. Banjir, orang kasih sembako itu karitatif ya, tapi tidak bisa itu menjadi sepanjang waktu dijadikan seperti itu. Jadi itu malah meninabobokan ya orang yang tertindas dan orang yang tidak mau bekerja. Jadi keadaan itu justru malah memberi keuntungan kalau kita hanya membuat sebuah karya karitatif. Jadi orang harus diberdayakan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, cara bertindak yang tepat adalah dengan memberikan kesaksian hidup melalui keterlibatan untuk menciptakan keadilan dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai kita mau membuat panti asuhan sebenarnya tujuan supaya kita hidup lebih baik sebagai pengurus, lalu kemudian kita memanfaatkan orang yang tertindas, anak yatim piatu. Jadi yang pertama dipahami di sini adalah memberikan kesaksian hidup. Dan yang keempat, usaha untuk memperjuangkan keadilan dan setia kawanan bersama mereka yang dilakukan tidak adil tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Artinya meskipun tujuan kita baik, tetapi caranya juga baik. Sampai kita buat kekerasan supaya mereka tujuan supaya mereka lepas dari keadaan itu, tapi tetap cara yang baik dan tujuannya juga baik. Baik, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang kendala-kendala dalam memperjuangkan masyarakat adil, damai, dan sejahtera. Kendala-kendala apa saja? Pertama, untuk menciptakan masyarakat adil, damai, dan sejahtera memerlukan perubahan struktur dan sistem tidak adil dalam masyarakat. Kita bisa lihat keputusan-keputusan pemerintah, kebijakan-kebijakan apakah memihak kepada situasi di mana membuat masyarakat lebih baik. Nah, ini yang kita lihat struktur ya. Kalau struktur sudah tidak memihak, otomatis ke tahap berikutnya itu juga tidak adil. Lalu kemudian berikutnya, kendala berikutnya adalah menghadapi situasi yang tidak adil seperti dilukiskan di atas, banyak anggota masyarakat yang acuh tak acuh dan pasrah saja. Di banyak orang yang sudah merasa bahwa ngapain kita perlu berjuang lagi ya, keadaan sudah seperti ini, jadi ya kita merasa bodoh, nggak usah. Nanti keadaan itu nanti berubah sendiri. Jadi itu harus itu merupakan suatu kendala juga. Dan yang ketiga, ada kelemahan-kelemahan manusiawi yang dapat menyulitkan kita untuk memperjuangkan keadilan, misalnya pamrih pribadi atau golongan, ketidakjujuran, dan keserakahan. Baik itu juga jadi kendala ya. Kalau orang dari sini dalam memperjuangkan ini, orang masih jatuh pada kelemahan-kelemahan manusiawi. Yang keempat, perjuangan besar perlu waktu yang lama, tentu saja memerlukan dan lain yang tidak sedikit. Ya, kita berikan contoh misalnya untuk situasi kita Indonesia, untuk menciptakan masyarakat adil, damai, dan sejahtera di sini, misalnya menghilangkan korupsi, mungkin perlu 2 atau 3 generasi. Jadi dalam kurun waktu 100 tahun, baru orang Indonesia tidak sifat orang Indonesia tidak lagi korupsi. Itu perlu waktu yang lama dan dana yang banyak. Jadi itulah kendala dalam memperjuangkan, perlu kesabaran dan usaha gigih untuk hal itu. Baik, demikian pembahasan kita tentang keterlibatan gereja dalam membangun masyarakat adil, damai, dan sejahtera. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.